Ya, selanjutnya silakan Pak Hugua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, kawan-kawan anggota, Pak Menteri Dalam Negeri, Profesor Tito Karnavian, dan seluruh jajaran, Pak Muhammad DKPP dan Sekjen dan seluruh jajaran. Terima kasih bahwa hari ini kita bicara tentang evaluasi dan RAPBN untuk Kementerian Dalam Negeri dan DKPP. Pak Menteri, bayangan saya, karena ini evaluasi, maka lalu bayangan saya, ada visi misi presiden, kira-kira begitu. Di visi misi presiden ini di breakdown dalam RPJM, 5 tahunan, kira-kira begitu, alur pikir saya. Dalam 5 tahunan itu dijabarkan di dalam RKT, lalu kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran itu ditetapkan per tahun di RKT. Oleh karena itu maka saya membayangkan Pak Menteri, kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri ini kan sebuah menteri yang sangat vital. Di samping 3 menteri lainnya dalam undang-undang jikalau ada masalah dengan negara. Jadi Pak Menteri, Pak Muhammad, hari ini kita bicara tentang NKRI sebetulnya, keutuhan negara. Saya membayangkan di dalam penyusunan anggaran ini ada hal 3 indikator utama di Kementerian Dalam Negeri yang harus dipaparkan saya sebagai anggota DPR. Mewakili rakyat berkaitan dengan hak budget dan juga beberapa hak lain. Pengawasan terutama juga. Setiap anggaran yang turun ke kementerian ini berkaitan dengan pertama politik dalam negeri otomatis. Kehidupan demokrasi pastinya. Yang ketiga kita bicara tentang keutuhan negara pastinya. Yang diterjemahkan ke sekian dirjen dan sekjennya yang nanti satuan 3. Yang Pak Menteri hari ini kami belum dapat. Saya sebagai satuan 3 untuk 2021 Pak ya, bukan 2022 itu dilarang. Sebagaimana Pak Gaus tadi bicara, itu benar bagi saya. Bagaimana dirjen-dirjen ini menyerap anggaran dan merealisasikan satuan 3 itu, tapi saya sebagai anggota DPR, daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, tentu Indonesia otomatis, berapa rupiah yang keluar itu seberapa besar impaknya kepada keutuhan negara, kaitannya dengan politik dalam negeri, kaitannya dengan demokrasi, kaitannya dengan keutuhan NKRI. Seberapa besar rakyat yang dari rupiah-rupiah yang kita keluarkan itu berpengaruh kepada kehidupan dan kesejahteraan mereka sebagai anggota DPR tentunya. Oleh karena itu saya membayangkan Pak Menteri ke depan, sebelum Bapak paparkan, tolong roadmap visi misi Presiden 5 tahun itu seberapa indikator utama itu seberapa kita capai tahun ini dulu. Ya katakanlah 5 tahun itu, ya 2 tahun kepresidenan kabinet ini seberapa kita capai dalam politik dalam negeri. Demokrasi misalkan, apakah kita naik atau turun indeks demokrasi Indonesia. Kita bicara tentang ancaman NKRI, misalkan keperbatasan tadi. Pak, keperbatasan ini kami dari DPR belum pernah kelihat ke sana. Pak Ketua, saya kira kita perlu rancang. Saya tadi bicara dengan Reska. Kenapa ini berkaitan dengan eksistensi Republik Indonesia yang berkaitan dengan perbatasan ternegara. Kami DPR juga pengen lihat itu, dan Pak Menteri kalau bisa dibuat event lah, di mana bila perlu semua pejabat Indonesia ada di sana sehingga paham benar bagaimana rumah di depannya adalah negara lain dan bagaimana rumah di belakangnya Republik Indonesia, sehingga begitu Bapak usulkan anggaran, oh dalam roadmap 5 tahun ternyata ini ancaman. Sehingga kami di sini mau menyetujui anggaran itu tidak hanya bicara tentang tahun ini serapan anggaran ini, aduh terlalu mudah ini diukur. Tapi berapa rupiah ini turun ke masyarakat ini yang kami tidak bisa ukur. Dan ini kami akan ukur nanti lewat satuan 3 yang Pak Menteri kami minta secepatnya disampaikan ini. Karena saya kalau selama satuan 3, tahun 2021 tidak bisa, maka apa yang disampaikan Pak Gaus tentang dirjen-dirjen tadi itu hanya sebuah cerita. Kami sebagai anggota DPR harus melihat itu. Selanjutnya, Pak Menteri, berkaitan dengan hari ini saya senang karena Bapak bicara tentang kinerja, capaian kinerja. Itu penting sekali bagi kami anggota DPR. Tetapi sekali lagi saya ingin hubungkan dengan roadmap 5 tahunan itu. Lalu yang kemarin kami juga Pak dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, kita bicara tentang bagaimana rekrutmen CPNS P3K.
Pak, yang belum beres ini Pak, dan saya juga hari ini bingung sebetulnya Pak Menteri, bagaimana penyelesaian tenaga honorer yang banyak di Pemda-Pemda ini? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu kita cuma kenal dua, satu P3K, satunya lagi PNS. Pertanyaannya tenaga honorer yang ribuan ini gimana? Dan setiap bupati, wali kota, gubernur terpilih pasti mengangkat banyak persoalan ini dan dari tahun ke tahun. Kita minta penegasan Pak Menteri. Bagaimana ini kepada para pemerintah daerah ini? Dibuatkan surat keputusan presiden ke apa supaya mereka ini tidak terkatung-katung nasibnya. Tenaga honorer tanpa ada harapan. Dan juga Pak, di dalam ASN itu Pak, kita kenal ada dua apa P3K terutama, itu kan kesiapan APBD daerah. Selama payung hukum dari Kementerian Dalam Negeri tidak diturunkan kepada bupati, wali kota, gubernur, maka gubernur tidak akan pernah berani. Karena itu berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Jadi saya minta Pak dengan hormat, Bapak turunkan surat perintah koordinasi dengan Menteri Pan-RB kepada semua gubernur bupati untuk segera mengangkat P3K bagi tenaga-tenaga honorer khususnya K2 yang sudah sekian lama untuk segera mereka diangkat sesuai dengan kemampuan APBD. Yang terakhir Pak Menteri, sebagaimana Pak Gaus tadi, kemarin di Sulawesi Tenggara per 8 Juni hari Selasa terjadi demo ke DPR Provinsi, saya disampaikan kaitannya dengan pemekaran Buton Kepulauan. Saya pun Pak Menteri memang ini barang kita paham bahwa keterbatasan negara pastinya ini. Tetapi tolong dirombak 5 tahunan itu Pak. Masih ada 2 RPP yang belum terjawab dari pertanyaan 2 lalu. Apakah pemekaran dalam 5 tahun ini kita buka atau tidak? Jangan sampai setiap saat kita didatangi pendemo. Paham masalah negara. Tetapi tolong Pak Menteri juga dijelaskan kepada kita 2 RPP. Bagian penting daripada pemekaran wilayah ini. Sebab kalau kita didatangi terus, nggak bisa dijawab sebagaimana Pak Gaus tadi, kita juga dianggap bahwa Komisi 2 ini nggak berperan apa-apa. Padahal kita sudah sesuai dengan fungsi kami, mengajak aspirasi dan menyampaikan lewat rapat RDP dan lain sebagainya, kami sampaikan. Saya kira itu Pak Menteri, terima kasih. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Hugua.